Berikut kami tanyakan kembali kepada seluruh anggota, apakah pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan tentang rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Baik. Itu kecerobohan yang luar biasa atau ya memang by design tentunya, tapi terlalu telanjang. Kalau Anda tanya harapan, mari kita mengheningkan cipta untuk duka cita baru ini, yaitu wafatnya KPK. Ya, ini masalah komitmen. Kita berkomitmen penguatan KPK itu harus real. Penguatan KPK ini harus real. Seperti apa? Ya, tambah anggarannya. Kalau perlu hitungan kami, kalau ekonomi ini bisa tumbuh di atas 7 bisa 10 kali lipat. Apakah itu tambah. Kemudian penyidiknya juga tambah. Kurangan berapa? 1000 penyidik, tambah 1000 penyidik. Intinya kita tetap harus memperkuat KPK. Udah, intinya ke sana. Institusi yang dipercaya oleh masyarakat, sangat dipercaya oleh masyarakat, ya harus kita perkuat. Harus kita perkuat untuk mempercepat apa? Mempercepat pemberantasan korupsi. Dan ini perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Oleh sebab itu kita harus sama-sama menjaga KPK. Pria ini bernama Arief Budi Sulistyo, Direktur Operasional PT Rakabu Sejahtera sekaligus adik ipar Presiden Joko Widodo. Namanya tiba-tiba mencuat karena disebut dalam surat dakwaan jaksa KPK terhadap Country Director PT Eka Prima Ekspor Indonesia, Rama Paniker Raja Mohan Nair, terdakwa penyuap Kasubdit Ditjen Pajak yang kasusnya tengah disidangkan. Kami juga mencatat nama tersebut dan selanjutnya penuntut umum akan membuktikan setidaknya 3 hal terkait nama yang muncul, yaitu Arief Budi Sulistyo tadi yang disebutkan. Arief dalam rangkaian peristiwa ini diduga merupakan mitra bisnis dari terdakwa dan juga diduga mengenal pihak-pihak di Direktorat Jenderal Pajak. Itu yang akan kita buktikan dalam proses persidangan ini. Korupsinya malah semakin menggila. Demi rakyat ternyata cuma siasat. Nah, menurut saya kesalahan fatal pemerintah ini, mohon maaf dengan Mbak Erma Ranik, adalah ketika undang-undang KPK itu disetujui. Menurut saya itu saya ingin mengatakan itu kecerobohan yang luar biasa atau ya memang by design tentunya, tapi terlalu telanjang. Apa yang telanjang? Jadi RUU KPK itu materinya dan substansinya, jadi ada dua soal yang bermasalah. Prosedurnya bermasalah, kemudian substansinya sangat bermasalah. Saya baru temukan begini, kalau kita mengikuti prosedur Undang-Undang KPK, mungkin orang nggak paham ya, Undang-Undang KPK yang baru ini, maka tidak akan ada lagi OTT. Tidak akan ada lagi OTT? Ya. Kenapa? Kalau prosedurnya diikuti. Kalau prosedurnya masih bisa menyadap meskipun harus minta izin ke Dewan Pengawas. Ya, kita buka pasal 12B. Oke. Pasal 12B itu mengatakan penyadapan harus dengan izin Dewan Pengawas. Oke? Ya. Ternyata tidak sampai situ saja. Buka penjelasannya. Penjelasannya mengatakan izin penyadapan diberikan setelah diadakannya gelar perkara di depan Dewan Pengawasan. Kalau kita mau OTT misalnya, kadang-kadang kan suddenly. Ya. Bisa jadi kemudian kasus itu belum disidik sebelumnya. Lalu kemudian saya katakan misalnya, minta izin pimpinan KPK kepada Dewan Pengawas. Lalu Dewan Pengawas bilang, sudah digelar perkaranya belum? Bagaimana mungkin kita mau meng-OTT orang kalau sebelum OTT kita harus menggelar perkara? Karena kalau kita meng-OTT orang tanpa sadapan, kita kan tidak tahu konteksnya seperti apa. Misalnya saya memberikan satu tas uang kepada Mbak Erma. Ya. Kan nggak mungkin ditangkap KPK kalau tidak ada konteks percakapan yang disadap. Baik, tunggu sebentar. Itu semua harusnya kan bisa terbayang oleh pembuat undang-undang maupun pemerintah. Artinya kalau memang itu kemudian diloloskan, ada kesengajaan memang untuk menghilangkan OTT KPK. The question is by design atau by accident, ya kan?
Nah, dengan segala hormat. Sulit bagi saya untuk by accident, secara tidak sengaja. Ya, Karena saya semua itu pasti sudah by terbayangkan. design. KPK itu dibuat sebagai peralatan presiden untuk memberantas korupsi. Itu dulu dalilnya tuh. Peralatan presiden. Kenapa begitu? Karena dua peralatan yang ada itu nggak berfungsi, dibikin alat baru namanya KPK tuh. Jadi dia memang peralatan presiden. Nah sekarang presiden mau memperkecil alatnya sendiri. Kan ngaco. Dikasih alat untuk memberantas korupsi, dia potong kemampuan alat itu tuh. Dikurangi cc-nya tuh. Padahal justru mesti ditambah cc-nya. Nah ini masalahnya. Karena presiden akhirnya nggak ngerti apa yang disebut independensi dari si KPK tuh. KPK independen terhadap lembaga lain yang punya potensi mencampuri. Tapi dia tetap peralatan presiden. Asbab nusulnya begitu kok. Imperatif etis KPK ada pada penerimaan rakyat terhadap KPK tuh. Jadi mestinya presiden membaca legitimasi itu pada rakyat. Itu awal Orde Baru kita kampanye buat itu. Karena itu disebut sebagai extraordinary crime. Sekarang dianggap itu bukan extraordinary crime, itu serious crime. Memang secara teknis serious crime. Tapi dia jadi extraordinary karena dibandingkan maling. Maling itu kalau dia bongkar misalnya garasi presiden. Terus dia mau nyolong mobil SMK-nya presiden. Dia berpikir bahwa dia kemungkinan ditangkap. Karena dia nggak punya kuasa. Jadi dia masih menghitung saya bisa ditangkap. Dalam korupsi terbalik, dia tahu dia tidak mungkin ditangkap karena dia surplus kuasa tuh. Karena itu extraordinary. Karena si koruptor itu surplus kuasa, maka dia mesti dicegah dan ditindak dengan cara extraordinary. Extraordinary di situ, bukan pada koruptornya. Lain karena dia punya kemampuan untuk menundukkan lawannya tuh. Lain kalau maling biasa, dia pasti takut ya anjing presiden menggonggong. Tiba-tiba ada satpam masuk tuh. Jadi dia berhitung bahwa dia bisa kalah. Kalau koruptor, dia berhitung dia nggak mungkin kalah. Itu filosofinya begitu di awal tuh. Nah sekarang peralatan itu yang seharusnya dipakai oleh presiden, dia batalkan sendiri karena dia nggak ngerti konsep dasar dari KPK itu. Fungsi-fungsi utamanya justru dipreteli oleh dirinya sendiri. Apa yang diperkuat? Jadi kekompakan apa yang Anda lihat di istana dan juga parlemen untuk kasus ini, isu ini? Kompak karena takut dia akan makan pemiliknya sendiri tuannya itu. Jadi akhirnya orang tiba pada semacam keadaan anomi, tidak ada nilai di dalam masyarakat itu. Dalam keadaan tidak ada nilai, yang mampu untuk memanfaatkan kekuasaan adalah para koruptor. KPK ya punya banyak kelemahan, kadang-kala mengadili atau isunya dimunculkan karena ada tuntutan keadilan jalanan, street justice itu. Oke, tapi mungkin itu ada teknik. Nah saya ingin agar supaya biarkan KPK menemukan sendiri cara dia mengefektifkan peralatan pemberantasan korupsi itu. Kan dia akan specialize nanti kan di dalam soal-soal tertentu. Kita belajar dari evolusi KPK menemukan kapasitas dirinya sendiri itu. Jangan diintervensi dengan apalagi mengurangi kemampuan dasar dia. Kalau Anda tanya harapan, mari kita mengheningkan cipta untuk duka cita baru ini, yaitu wafatnya KPK. Bapak Presiden kita yang katanya baik, ternyata membiarkan kejahatan begitu saja terjadi di negeri ini. 17 Oktober, tepat 30 hari setelah pemerintah dan DPR sama-sama memufakatkan keputusan jahat untuk akhirnya membelenggu KPK untuk bisa memberantas korupsi di negeri ini. Kita bisa sama-sama melihat permasalahan dari revisi Undang-Undang KPK saat ini. Pertama tentang independensi. Sekelas UNCAC atau United Nations Conventions on Anti-Corruption itu juga sudah menyebutkan bahwa lembaga-lembaga anti rasuah itu memang diberikan kewenangan untuk tetap bisa independen dan tidak memiliki campur tangan intervensi politik praktis manapun. Jika memang presiden kita yang katanya tanpa beban, seharusnya tidak perlu berpikir panjang lagi. Harus berdiri dengan siapa Bapak Presiden kita? Rakyat atau oligarki? Jika Bapak masih bersama kami, maka keluarkanlah dan terbitkanlah Perpu yang tentunya bersama dengan KPK dan memperkuat KPK seperti janji Bapak pada tahun 2014. Serta memastikan penjaminan akan adanya independensi terhadap KPK serta tidak adanya Dewan Pengawas yang kemudian harus pro justisia sampai dengan harus izin melakukan penyadapan kepada para Dewan Pengawas.
Lagi kawan-kawan semua, bicara tentang korban, kita semua adalah korban dari brutalitas negara yang sudah memakan 5 orang korban jiwa, rekan-rekan serta adik-adik kita semua. Namun sampai saat ini, dalang pelakunya saja masih belum bisa kita temukan. Sama halnya dengan para pelaku-pelaku pelanggaran HAM di masa lalu untuk bisa segera ditangkap dan ditindak. Bahwa kita sebagai korban tidak bisa lagi diam. Bahwa kita sebagai korban tidak bisa lagi ditakut-takuti oleh dongeng yang melarang kita untuk turun aksi. Oleh dongeng yang melarang kita untuk bisa mengeluarkan pendapat kita. Karena itu adalah hak konstitusional kita sebagai masyarakat dan sebagai manusia di Indonesia. Maka jangan pernah takut teman-teman semua. Kita semua hari ini adalah korban. Dan semua korban tidak boleh diam. Karena tugas kita adalah melawan. Hidup korban! Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Cry to life.